Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali belajar tentang akidah akhlak, khususnya pada materi adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa agar ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sekarang kita mulai dari pengertian saudara, teman, dan tetangga. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih dikatakan saudara atau kerabat, meskipun ada yang disebut kerabat dekat atau kerabat jauh. Kita juga sering mendengar ada saudara kandung, saudara sepupu, saudara tiri, saudara sepersusuan, saudara sebani Adam, saudara seumat Nabi Muhammad, saudara sebangsa, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya sesama manusia kita adalah bersaudara. Selanjutnya teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita dan sering bertemu dengan kita. Kita sering mendengar ada teman sewaktu kecil, teman sekolah, teman sekantor, teman berorganisasi, teman kerja, dan sebagainya. Pada hakikatnya kita adalah berteman. Bahkan teman itu tidak pandang suku, bangsa, dan agama. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT, disebut dengan tetangga dekat. Jika satu RW, disebut dengan tetangga agak dekat. Tetangga agak jauh. Ada tetangga yang sedesa, tetangga sekecamatan, dan sebagainya. Tergantung seseorang berada di mana dia menyebut sebutan tetangganya. Berikutnya tentang dalil perintah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Jadi perintah agar berakhlak atau beradab sesuai dengan ajaran Islam kepada saudara, teman, dan tetangga itu ada dalilnya, baik dalil akli maupun dalil nakli. Dalil akli adalah dalil berdasarkan akal sehat, sedangkan dalil nakli dalil berdasarkan Al-Quran atau hadis. Dalil naklinya yaitu secara akal manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Sesama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik atau yang sering disebut dengan adab atau akhlak, dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar tercapai hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Sedangkan untuk dalil naklinya, yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Berikutnya hadis Nabi. Yang pertama itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Yang kedua, hadis riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Yang artinya, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada teman-temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Sedangkan hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, An Abi Dzarrin qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tolkin. Yang artinya, dari Abu Dzar dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Jadi dalil-dalil yang sudah kita ketahui tidak hanya sekedar kita hafalkan, tetapi perlu kita fahami isinya dan kita terapkan dalam hubungan bersaudara, berteman, dan bertetangga, agar terwujud kehidupan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Berikutnya adalah bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara. Yang pertama, menjalin silaturahim antar saudara. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Dan yang keempat, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Berikutnya tentang bentuk dan ciri-ciri adab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team, one aim, satu tim, satu tujuan. Dan yang kelima, menanamkan sifat mengalah.
Berikutnya bentuk atau ciri-ciri adab kepada tetangga. Yang pertama, menerapkan 5S: sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga sebagai saudara. Yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Dan yang terakhir, menanamkan sifat mengalah. Berikut cara-cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, menyadari bahwa setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Yang kedua, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang keempat, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, tetangga, terutama ilmu agama. Yang keenam, suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. Yang ketujuh, saat tertentu jika ada rezeki lebih, bagi-bagilah rezeki yang kita miliki secara adil dan merata. Yang kedelapan, lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Dan yang terakhir, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, di sini ada kisah Bu Rina. Jadi Bu Rina itu seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anaknya dan melayani keperluan suami dengan senang hati. Rumah Bu Rina berhadapan dengan rumah Nenek Parmi, seorang nenek tua yang sudah lanjut usia. Tanpa mengurangi keharmonisan hubungan bertetangga, diam-diam Ibu Rina sering membantu Nenek Parmi dalam bentuk makanan, pakaian, dan kadang-kadang uang sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun Nenek Parmi masih mempunyai seorang anak, tetapi rumah anaknya agak jauh dan hidup pas-pasan. Oleh karena itu, Nenek Parmi sangat membutuhkan belas kasihan orang lain. Meskipun demikian, Nenek Parmi terkenal galak di lingkungannya. Semasa mudanya tidak mau bergaul dengan tetangga, pemarah, dan tidak suka ada saudara atau tetangganya yang berhasil. Bagi Bu Rina, sifat Nenek Karni tidak menjadi urusannya. Sebagai tetangga dekat, Bu Rina berusaha ingin mengamalkan adab baik atau Islami kepada tetangga dan menganggap tetangga adalah saudara. Silaturahim ke rumah saudara tidak pernah ditinggalkan dan tersenyum apabila berjumpa dengan tetangga, termasuk Nenek Parmi. Semua itu karena Bu Rina ingin menjalankan perintah Allah. Yang terakhir adalah hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. Yang ketiga, terwujud lingkungan yang nyaman dan Islami. Yang keempat, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, memperkecil adanya sifat suudzon antar saudara, teman, dan tetangga. Yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Yang terakhir, memperbanyak orang yang semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Marilah kita jalin hubungan baik dengan saudara, teman, dan tetangga. Dengan moto, hidup bahagia, mati masuk surga. Amin. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.